Dor, hai guys. Ya betul. Sesuai judul gua kali ini, kita akan membahas Indonesia Emas 2045. Itu adalah visi 100 tahun Indonesia Merdeka ya, yang sangat mulia. Alasannya kenapa disebut Indonesia Emas 2045? Secara singkat, itu karena penduduk kita sekarang rata-rata adalah generasi yang umurnya antara 18 sampai 20 tahun awal. Dan sekitar 20 tahun ke depan atau 2045 saat Indonesia berulang tahun kemerdekaan ke-100, anak-anak muda ini akan berada di usia yang matang antara 30 akhir atau 40 awal. Dan diharapkan banyak dari generasi muda yang sekarang itu akan menjadi pemimpin di 2045. Sehingga Indonesia dipenuhi dengan orang-orang terbaik, pemikir-pemikir atau anak-anak muda yang cemerlang gitu. Tapi kita punya PR nih saat ini di 2024. Kenapa kita punya PR dan kenapa gua secara khusus ya meng-highlight Indonesia gemes, Indonesia lemes, atau bahkan Indonesia cemas. Itu semua karena pada tahun 2024 ini kita tidak mencerminkan semangat Indonesia Emas 2045. Dan kalau misalnya kita terus melanjutkan tren negatif ini, kita tidak akan menjadi Indonesia Emas 2045, tapi justru kita akan menjadi Indonesia gemes, Indonesia lemas, dan Indonesia cemas 2045. Oke, sekarang saatnya kita membahas kasus apa aja yang tidak sejalan dengan Indonesia Emas 2045. Dan gue berharap dengan kita membahas kasus ini, kita bisa segera memperbaiki apa yang salah di tahun 2024 ini ya, seenggaknya untuk menuju sisa 20 tahun atau tepatnya 21 tahun ya, menuju Indonesia Emas 2045, 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yang bikin kita gemes, cemas, dan lemas, yaitu kasus 271 triliun yang melibatkan banyak orang besar di Indonesia katanya atau diduga ya. Tapi sejauh ini tersangkanya baru dari pengusaha dan dari eksekutif, yaitu oknum dari pemerintah daerah dan oknum dari pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian ya. Dan gue pribadi juga pesimis ya kasus ini bisa diungkap seterang-terangnya, karena kemarin ada dua institusi yang katanya bergesekan ya. Jadi Densus 88 menguntit Jampitsus. Walaupun pihak petinggi Polri dan petinggi Kejaksaan Agung membantah ya, katanya nggak ada apa-apa. Tapi tetap aja rakyat udah curiga karena ada gosip yang berseliweran. Bayangin kalau dua lembaga penegak hukum tertinggi di Indonesia aja udah saling sikut gitu. Jadi wajar kita pesimis, wajar kita gemes gitu, wajar kita lemas. Aduh, kenapa ini bisa terjadi? Dan kita cemas. Wah, kalau begini terus gimana Indonesia Emas 2045? Apakah hanya mimpi? Jadi gue berharap kasus itu diselesaikan dan kita memberi pelajaran ya kepada generasi muda kita, bukan korupsi berjamaah tapi mengabdi berjamaah. Jadi kalau misalnya memang 2045 emas masih dicanangkan oleh pemerintahan berikutnya, ya harus fokus terhadap masalah korupsi seperti ini. Oke, kasus kedua yang bikin gemes, lemes, dan cemas adalah kasus korupsi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pak SYL ini korupsi dengan total kerugian negara sekitar 44 miliar dengan aliran dana ke berbagai orang ya, bukan cuma ke dirinya sendiri. Contohnya adalah ke partai, lalu ke anggota dewan sebagai bentuk THR, membeli lukisan sunat cucu gitu, operasional rumah dinas, terus bayar mobil anak, perawatan anak dan cucu, lalu untuk biaya beli sapi kurban bahkan. Dan masih ada yang lebih mengagetkan, yaitu untuk biaya umroh. Selain dari aliran dana ini, ada juga kasus dugaan ya, kasus nepotisme, yaitu memasukkan kenalan dari Pak SYL ini sebagai staf ahli di Kementerian Pertanian yang menerima gaji 4,3 juta per bulan. Belum diketahui ya apakah menerima tunjangan juga. Tapi kenalan dari Pak SYL ini hanya masuk 2 kali kerja, namun tetap menerima gaji selama kurang lebih 1 tahun. Bahkan yang lebih parahnya lagi yang membuat kita cemas adalah adanya upaya untuk menutupi kasus ini
dengan menyuap Ketua KPK Firly Bahuri yang saat ini kasusnya masih berproses. Jadi kalian bayangin, Ketua KPK yang sangat terhormat ya, malah diduga disuap dan diduga akan memainkan kasus ini. Jadi wajar dong kalau kita cemas 2045 dan lemas gitu. Bukan malah jadi Indonesia emas. Jadi gue harap kasus-kasus korupsi seperti ini jika ingin mencapai Indonesia emas harus segera ditangani dengan serius ya oleh segala macam kalangan, bukan hanya dari pejabat tapi juga dari semua kita ya. Kalau misalnya ada yang mengetahui adanya dugaan korupsi, langsung laporkan aja. Kalau nggak ditangani, laporkan ke jenjang yang lebih tinggi sampai ke KPK. Kalau nggak ditangani juga, lapor aja udah ke presiden sekalian, bikin viral. Kan sekarang lagi zaman no viral no justice, jadi mendingan kita viralin. Hehe. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke kasus ketiga yang bikin gemes, lemes, dan cemas, yaitu kasus peredaran narkoba. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini ada kasus caleg terpilih ya di DPRD daerah Aceh yang menjadi bandar sabu. Barang buktinya nggak main-main, 70 kilo, banyak loh itu. Lalu katanya jaringan ini adalah jaringan dari Malaysia dengan tujuan pengantaran barang ke daerah Bekasi. Jadi hampir bisa dipastikan sabu ini akan diedarkan di kawasan Jabodetabek. Dari kasus ini, apa yang bisa bikin kita gemes, lemes, sama cemas? Ya, udah jelas, ini adalah caleg DPRD terpilih ya. Jadi bisa dibilang dia adalah wakil rakyat. Wakil rakyat, perpanjangan tangan rakyat untuk keluh kesah rakyat ya ke pemerintah daerah. Jadi harusnya orang ini menampung aspirasi rakyat lalu memberikannya ke eksekutif atau ke gubernur misalnya atau ke bupati, bukan malah mengedarkan narkoba, ikut jaringan narkoba internasional kan dari Malaysia. Jadi 2045 emas kalau masih seperti ini sepertinya sulit tercapai. Oke, di kasus keempat masih kasus yang berhubungan dengan narkoba, yaitu Kapolda di salah satu daerah mengedarkan narkoba dengan cara mengganti barang bukti sabu dengan tawas dan menyuruh anggota di bawahnya untuk mengedarkan sampai ke Jakarta. Udah divonis mantan Kapolda ini, divonisnya seumur hidup. Jadi kalau pengen Indonesia emas 2045, harusnya hal-hal seperti ini nggak terjadi ya. Ini bikin kita gemes, lemes, sama cemas. Bayangin, orang yang harusnya menjaga suatu daerah dari tindakan kriminal, orang yang paling bertanggung jawab, orang nomor satu di daerah itu dalam menanggulangi tindakan kriminal, justru malah terlibat kriminal yang sangat-sangat sistematis. Bahkan katanya menyuruh anggota di Polda lain ya, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Dia menyuruh anggota dari Polda Metro Jaya untuk membantu mengatur pengedaran sabu ini. Sungguh sangat-sangat miris ya. Jadi menurut gua ini adalah pelajaran berharga yang jangan sampai terulang lagi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, kasus selanjutnya, kasus kelima adalah kasus yang lagi viral, kasus kriminal ya. Kasus Vina dan Eki Cirebon. Kasus ini juga membuat publik gemas, membuat publik lemas, dan membuat publik cemas. Kenapa? Bayangkan, kasus pada tahun 2016 ini sejak awal memang sudah bermasalah. Bahkan Kapolri sendiri menyatakan di penyidikan awal tidak diperkuat dengan bukti saintifik atau scientific crime investigation. Jadi kayak misalnya dakwaan jaksa luka tusuk, padahal di visum sama otopsi nggak ada luka tusuk. Itu adalah salah satu contoh keanehan. Lalu keanehan selanjutnya adalah tidak dilakukan tes DNA atau sidik jari ya pada para terduga pelaku. Dan keanehan lainnya adalah CCTV yang ternyata ada namun tidak dibuka pada saat persidangan. Ditambah lagi pernyataan kedua mantan petinggi Polri ya, yaitu Pak Susno Dwaji dan Pak Bogroseno, yang terang-terangan menyatakan kasus ini bermasalah, bahkan bisa menunjuk nama dari ayah korban ya, Pak Rudiana, sebagai sumber masalah. Tapi kita tahu ya di Propam saat ini atau seenggaknya sampai saat ini masih dinyatakan Pak Rudiana, Pak Ibtu Rudiana tidak melanggar kode etik. Jadi setelah kita bahas kasus ini berapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir mungkin ya, wajar kalau publik cemas ya dan
gemes gitu, sama lemes juga. Bisa nggak 2045 Indonesia emas kalau kasus seperti ini aja masih terulang lagi dan lagi gitu. Apalagi kasus ini berpotensi salah tangkap atau peradilan sesat ya, sama seperti kasus Sengkon dan Karta, kasus di Kalimantan, dan kasus pengamen yang salah tangkap. Jadi intinya kalau semangat Indonesia Emas 2045 masih menyala, kasus ini segera dituntaskan supaya generasi milenial ya, generasi Gen Z kita yang sekarang tidak berpikiran seperti ini ya. Jadi adik-adik kita yang baru lulus dari Akpol misalnya, atau dari pendidikan jaksa, pendidikan hakim, itu bisa belajar juga dari kasus ini, sehingga mereka nanti di 2045 udah matang dan udah berpikir kritis dan terbuka gitu. Kita sekarang udah era digitalisasi, informasi bisa datang dan menyebar kapanpun dan dimanapun. Udah nggak zaman menutupi lagi kalau ada kesalahan. Sekarang kalau ada kesalahan ya udah minta maaf dan perbaiki, nggak ada solusi lain. Jadi untuk kasus ini saran gue gitu aja, saran yang singkat, padat, dan jelas. Harus terbuka dan diselesaikan seterang-terangnya. Untuk kasus ke-6 masih dari dunia kriminal dan melibatkan institusi Polri, yaitu kasus meninggalnya siswa SMP di Padang, Sumatera Barat yang diduga tidak wajar. Apa yang bisa membuat kita gemes, lemes, dan cemas di sini? Dan apa yang bisa kita pelajari supaya kasus ini bisa menuntun kita ke Indonesia Emas 2045. Jadi kita mulai dulu dari awal mula kasus ya. Kasus ini bermula dari tersebarnya rekaman amatir seorang warga yang dalam narasi video itu mengatakan bahwa kematian dari orang yang ditemukan di pinggir kali ini diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tidak berapa lama setelah video itu viral, Kapolda Sumatera Barat saat itu langsung mengadakan konferensi pers. Pasti beliau menanyakan kepada anggotanya ya, apa yang terjadi. Lalu yang anggota di bawahnya mengatakan tidak ada apa-apa Pak, itu biasa tawuran gitu kan. Kan katanya tawuran gitu. Nah, di sini yang bisa membuat kita cemas dan gemes dan lemes gitu, itu adalah reaksi awal dari Kapolda justru. Kenapa sebagai pemimpin tertinggi di Kepolisian Sumatera Barat, Kapolda langsung buru-buru konferensi pers dan menyatakan bahwa anggotanya tidak bersalah. Langkah yang seharusnya dilakukan Kapolda adalah memerintahkan Propam Polda Sumbar dan Irwasda di Polda Sumbar untuk menyelidiki kasus viral ini. Barulah setelah diselidiki, konferensi pers menyatakan kalau misalnya sebenarnya memang tawuran gitu, misalnya menceburkan diri karena tawuran. Nah, setelah beberapa hari lagi, Kapolda menyatakan bahwa memang ada anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran kode etik ya, bahkan bisa jadi juga melakukan pelanggaran pidana karena diduga melakukan penganiayaan kepada remaja yang tewas ini. Jadi hal apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini untuk membuat Indonesia Emas 2045 tetap tercapai? Yaitu hindari sikap asal Bapak senang, yang artinya laporan dari bawah ke atas itu hanya dilaporkan yang bagus-bagus saja, yang jelek-jeleknya nggak dilaporin. Sebagai pimpinan dalam hal ini Kapolda ya, harus bisa mengecek. Kalau misalnya nggak ngecek sendiri, bisa menurunkan tim, misalnya tim intel ke lapangan ya, untuk mengecek apa benar kondisi lapangan yang sebenarnya itu sama seperti yang dilaporkan oleh bawahannya. Jadi itu sangat berguna sebagai jembatan menuju Indonesia Emas 2045 ya. Kalau misalnya masih tetap berpegang pada ABS ini, asal Bapak senang, kita akan sulit melangkah maju menuju Indonesia Emas 2045. Justru kita akan mundur ke zaman Orde Baru, zaman dimana ABS ini, asal Bapak senang ini sangat masif ya waktu itu. Yang penting atasan seneng, mau di bawah berantakan atau hancur juga bodo amat. Jadi kita harus hindari ini untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, kita beranjak ke kasus ke-7, yaitu kasus perjudian yang baru saja dibuat satgasnya ya oleh Presiden Jokowi. Kenapa kasus ini bisa membuat kita gemas, cemas, dan lemas untuk 2045 emas? Sebenarnya kasus perjudian ini bukan kasus baru ya, udah viral sekitar 5-6 tahun ke belakang ya. Dan judi itu sendiri bahkan udah dikenal sejak sebelum Masehi. Jadi judi ini udah ada sejak beberapa ribu tahun yang lalu memang. Nah, penyebabnya di Indonesia adalah perjudian yang dilakukan berdampak negatif ke kalangan ekonomi menengah ke bawah.
banyak yang karena kasus perjudian ini, misalnya rumah tangganya hancur, karirnya hancur, terus korupsi dan lain sebagainya. Yang lebih parahnya lagi, menurut data Kominfo, banyak anak usia belasan tahun, di awal belasan bahkan ya, sekitar 11-12 tahun yang sudah melakukan kegiatan judi online ini. Dan tentu saja untuk 2045, anak-anak yang sekarang sedang di usia belasan, usia produktif, itu jika terlibat judi akan berdampak buruk di tahun 2045 nanti. Katanya kan itu sebagai ini ya, generasi penerus, tapi malah terpapar judi dan terpapar utang bahkan. Jadi memang judi online ini harus diberantas. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu bagaimana cara kerja dari judi online ini ya. Kita akan melihat dulu kenapa perjudian ini sulit diberantas. Yang pertama, selain karena adanya backing, server dari perjudian ini juga berada di luar Indonesia, yaitu di Kamboja, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Jadi bayangkan betapa sulitnya kita menjangkau mereka semua. Lalu yang kedua, para bandar atau provider judi online ini juga sangat cepat ya dalam memulihkan situs atau membuat situs baru. Jika pemerintah sudah men-take down 2 juta situs, dia akan membuat 5 juta situs baru. Jadi begitu di take down, dibikin lagi, take down, bikin lagi. Itu yang membuat sulit ya, karena servernya kan di luar. Jadi harus memang menangkap ininya ya, bener-bener bandarnya. Dan backingnya juga harus ditangkap kalau misalnya mau bebas dari judi online. Jadi menurut gua judi online ini bisa kita kurangi ya, paling nggak kalau misalnya memang nggak bisa menangkap bandar aslinya. Selama judi online ini masih menggunakan rupiah, berarti masih ada penampung di Indonesia atau masih ada agen-agen di Indonesia. Kalau misalnya kita nggak bisa tangkap bandarnya, seenggaknya kita harus harus ringkus agen-agennya ini. Kita harus tangkap atau bahkan harus membersihkan sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau misalnya udah ditangkap ada agen baru, tangkap lagi. Ada agen-agen baru, tangkap lagi. Ada agen baru, tangkap lagi juga. Sampai para bandar ini berpikir, wah, pemerintah Indonesia memang serius untuk kasus judi ini. Udahlah, kita capek kalau misalnya ditangkap lagi terus kita bikin lagi agen baru, ditangkap lagi, udah capek. Kita akan ganti sasaran, jangan ke Indonesia lagi. Misalnya ganti ke Cina atau ganti ke Filipina. Nah, jadi kita bisa terbebas atau seenggaknya sangat berkurang ya dari judi online. Kasus ke-8 yang bisa membuat kita gemas, cemas, dan lemas untuk 2045 mendatang, yaitu kasus dihacknya atau diserangnya pusat data nasional oleh virus semacam ransomware ya, dan dimintai tebusan 131 miliar rupiah. Jelas saja kasus ini bikin lemes dan gemes dan cemas ya. Gimana enggak, pusat data nasional aja bisa dihack, apalagi yang di bawahnya ya, kayak misalnya situs lembaga-lembaga negara yang lain, misalnya situs kantor imigrasi atau bahkan situs kepresidenan misalnya. Jadi sangat rentan ya ternyata keamanan cyber kita. Kalau misalnya kita simak beberapa komentar dari mantan hacker atau beberapa pakar, di situ dikatakan bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa membuat kita rentan terhadap serangan. Salah satunya adalah sumber daya manusia yang lemah atau yang kurang tepat. Jadi para pekerja di pusat data nasional ini diduga kurang kompeten ya, atau kurang mahir, atau kurang menguasai bidangnya. Jadi saran gua buat pemerintah lebih baik merangkul para mantan-mantan hacker yang udah terbukti ya, anak-anak muda Indonesia yang memang udah ahli, daripada mempekerjakan orang yang tidak mahir di bidangnya. Nanti kecolongan lagi. Ini kan bahaya, bisa bikin cemas di 2045. Ya gimana nggak cemas? Pusat data nasional, pusat loh ini, bukan cabang ya, pusatnya aja bisa dihack. Dan katanya 90% lebih data kita hilang karena kita nggak membayar tebusan. Jadi benar-benar harus dipikirin SDM-nya ya. Jangan sampai terulang lagi untuk 2045 emas. Dan kita masuk ke kasus terakhir yang sebenarnya bukan kasus yang besar, tapi ini berpengaruh ya buat mental kita ke depan, yaitu kasus ambulan yang membawa pasien tapi tidak didahulukan karena adanya rombongan Presiden Jokowi saat itu ya yang mengunjungi rumah sakit di tempat tujuan ambulan ini. Kenapa kasus ini harus disorot? Karena setelah video ini viral, sang sopir yang merekam bahwa dia sedang bawa pasien langsung melakukan
klarifikasi ya, membuat video klarifikasi bahwa dia tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin pasiennya cepat sampai ke rumah sakit. Diduga video klarifikasi ini disebabkan adanya oknum yang menyuruh gitu. Kita jadi ingat ini ya, para rektor yang ingin demo tapi disuruh buat video klarifikasi pemerintahan baik-baik aja. Gue sih yakin ini bukan dari perintah Jokowi ya, tapi ini akan membuat perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 akan terganggu. Bayangin, ini sama seperti ABS yang tadi ya, asal Bapak senang. Jadi di bawah seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal ada gitu. Dibuat-buat oleh bawahan presiden, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, dan dilaporkan ke presiden. Walaupun sebenarnya masalah di bawah banyak. Jadi kesimpulan dari video ini adalah jika nanti presiden selanjutnya Prabowo dan Gibran sudah dilantik, presiden dan wakil presiden harus bisa berbagi tugas ya. Gua menyarankan Pak Gibran nanti harus turun ke lapangan untuk mengecek laporan-laporan yang diterima oleh presiden. Misalnya harga ini aman, Pak Gibran harus ngecek lapangan bener nggak aman. Lalu misalnya laporan mengenai ketersediaan air bersih di suatu daerah tertinggal ya, dilaporkan aman. Nah, Pak Gibran harus ke lokasi tersebut untuk mengecek beneran aman atau tidak. Jadi Pak Presiden, Pak Prabowo bisa fokus ke misalnya hubungan diplomatik atau misalnya hubungan ekonomi ke luar negeri gitu. Intinya mereka berdua harus berbagi peran, di mana Pak Gibran nanti akan lebih ke fungsional dan Pak Prabowo lebih ke mengurusi struktural dan negara secara garis besar. Oke, gitu aja ya buat video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap optimis Indonesia Emas 2045. Walaupun sedikit pesimis. Tetap semangat Indonesiaku, kamu pasti bisa.